Salam Latsar, disiplin. Kembali lagi dengan saya, Nur Alim Bahmid, salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, golongan 3, angkatan 2, tahun 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hari ini saya akan menampilkan video tentang podcast dan hasil wawancara saya bersama teman yang berbeda profesi. Nah, saya akan berdiskusi menyangkut bagaimana dalam profesi mereka menerapkan nilai-nilai dasar bela negara di dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya di pekerjaannya masing-masing. Seperti apakah itu? Mari kita saksikan. Halo Bu Kasmiati. Halo Pak Alim, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang hari ini saya akan sedikit membahas menyangkut tentang bagaimana penerapan nilai-nilai dasar bela negara dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya itu saya ingin bertanya terlebih dahulu menyangkut mungkin Bu Kasmiati memperkenalkan diri. Ya, silakan Bu Kasmiati. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kasmiati, biasa dipanggil Tata. Saya sehari-hari adalah ibu perempuan, ibu rumah tangga sekaligus bekerja. Pekerjaan saya adalah sebagai peneliti sekaligus sebagai dosen di Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Jadi saat ini hidup di pesisir Majene. Bu Kasmiati ini adalah salah satu dosen, tidak hanya sebagai dosen tapi juga sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, ini kayaknya ada hubungannya atau korelasinya dengan topik kita hari ini yang menyangkut tentang bagaimana penerapan nilai-nilai dasar bela negara ini untuk kehidupan dalam berumah tangga, khususnya keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan pekerjaan, dan bagaimana Bu Tata tetap menerapkan nilai-nilai dasar bela negara sendiri. Dalam konteks kehidupan keluarga, kami selalu menghormati setiap orang di dalam rumah itu, pendapat-pendapatnya, prinsip-prinsipnya satu sama lain. Selain itu, kami juga sangat concern dalam konteks pembagian kerja, siapa melakukan apa, sehingga kami menjalani kehidupan yang lebih fair gitu ya, yang lebih adil di dalam kehidupan sehari-hari. Ini penelitiannya banyak menyangkut tentang masyarakat-masyarakat yang kecil gitu, atau masyarakat-masyarakat adat ya. Dan pasti melihat nilai-nilai dasar negara ini ketika Bu Tata bertemu dengan masyarakat-masyarakat kecil ataupun yang tertinggal, khususnya di daerah remote area. Seperti apa Bu Tata melihat itu, dan bagaimana kehidupan di masyarakat tersebut? Apakah mereka masih menerapkan nilai-nilai dasar bela negara itu? Kalau bisa dikatakan sebagai kelompok-kelompok rentan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, pedalaman, dan perempuan, menurutku mereka adalah bahkan kelompok-kelompok yang paling menggunakan apa yang termaktub dalam nilai-nilai Pancasila itu. Kehidupan gotong royong, kehidupan yang sederhana, kehidupan yang bersahaja itu senantiasa saya temukan setiap kali ke lapangan, dan saya pikir itu bagian dari manifestasi kehidupan berpancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana saya sebagai peneliti menerapkan gagasan tentang Pancasila sendiri ketika melakukan kerja-kerja penelitian, misalnya yang paling utama memastikan bahwa ketika saya meneliti bahwa penelitian itu penelitian yang memihak, yang mendorong perbaikan kualitas hidup, perbaikan akses terhadap kelompok-kelompok yang barangkali selama ini termarginalkan gitu ya. Itu terima kasih banyak ya Bu Kasmiati atas kesempatan dan waktunya hari ini. Jadi hari ini salah satu peserta saya adalah bernama Fitri. Dia bekerja di Bulog. Bu Fitri bisa lebih memperkenalkan. Silakan Bu Fitri. Baik Pak Alim, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ramadhani. Saya bekerja di Perum Bulog. Saya berasal dari Kota Makassar. Selama Bu Fitri kerja di Bulog, apa yang Bu Fitri lakukan di Bulog, dan spesifik kerjanya seperti apa? Saya sekarang di bagian keuangan. Bulog sendiri itu penugasan pemerintah menyalurkan bantuan namanya BPNT, dulu namanya Ranstra.
sebelumnya namanya Raskin. Selain produk beras, Bulog juga memiliki produk-produk komersil lainnya seperti daging, gula, minyak, terigu yang dikomersilkan. Kita melihat bahwa Bulog ini kan menghasilkan produk-produk dalam negeri ya, tentang nilai-nilai bela negara. Nah, mungkin ada dari cinta tanah air, bagaimana kita berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, seperti apa kira-kira penerapan nilai-nilai bela negara ini ketika Fitri bekerja di Bulog? Di Bulog sendiri kita ingin sejahterakan petani seperti membeli hasil pertanian seperti beras itu bisa langsung dari petani atau dari tengkulak, itu langsung dibawa ke kantor untuk dicek kualitasnya. Lalu kita juga stabilisasi harga, misalnya melakukan operasi pasar atau mendistribusikan barang ke toko-toko atau ke pasar-pasar yang sudah konsumen langsung. Gitu. Salah satu tamu saya hari ini adalah Imam Hidayat. Ya, Imam Hidayat ini merupakan mahasiswa di Wageningen University and Research di Belanda. Nah, mungkin hari ini saya akan mencoba menanyakan ke Imam menyangkut bagaimana Imam juga menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupannya sebagai seorang mahasiswa di Belanda. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, mungkin Imam bisa memperkenalkan diri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sudah diundang di podcast ini. Jadi seperti yang tadi disebutkan, nama lengkap saya Imam Hidayat. Saya sekarang lagi ngambil studi master di Wageningen University, ngambilnya Master of Organic Agriculture. Jadi fokus studinya itu lebih ke penyiapan produk-produk pertanian yang mengarah ke ramah lingkungan, khususnya lebih yang ke organik. Nah, sekarang sudah tahun kedua. Tesis baru selesai, jadi sisa pengurusan beberapa urusan di kampus buat podcast hari ini tuh kita seperti sampaikan tadi kita akan berbicara tentang bagaimana penerapan ya nilai-nilai dasar bela negara ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Imam ya sebagai seorang mahasiswa di Wageningen University and Research tentunya interaksinya tidak hanya dengan orang Indonesia tetapi juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Wageningen ya, berbagai macam nationality ya, berbagai macam budaya. Nah, seperti apa mungkin Imam bisa memperlihatkan ya bahwa Imam itu bangga menjadi orang Indonesia gitu. Ya, jadi beberapa bulan terakhir itu karena lagi sibuk research, jadi sebenarnya mostly itu berinteraksinya dengan supervisor. Jadi saya punya 2 supervisor. Kebetulan nationality-nya berbeda. Yang satu itu Belanda, satunya Prancis. Nah, jadi ada different nationality dari 2 supervisor dengan saya. Jadi saya orang Indonesia. Jadi sehari-hari kalau bertemu dengan supervisor tuh, meskipun di Belanda itu mau tua, mau muda, mau tingkat jabatannya dia profesor atau mungkin di atas profesor, tetap panggil nama ya. Jadi itu berbeda dengan di Indonesia. Kita tetap punya tata krama kesopanan kepada yang lebih tua, khususnya lebih kepada tua ya, bukan kepada yang lebih tinggi jabatannya. Nah, di Indonesia itu kan tetap ada sopan santun, di mana itu tidak serta-merta kayak di sini tiba-tiba datang, hai, halo. Nah, itu sebenarnya saya merasa itu mungkin normal-normal saja kalau di sini. Cuman karena saya membawa identitas diri saya sebagai orang Indonesia, di mana orang Indonesia itu salah satu identitasnya itu menjunjung tinggi tata krama dan sopan santun. Jadi setiap hari itu kalau ketemu dengan supervisor itu tetap mendahulukan salam dulu, dan mungkin tidak lebih banyak memanggil nama. Saya sedikit menghindari lah langsung panggil nama karena saya tetap merasa itu tidak sopan sebagai identitas saya sebagai orang Indonesia. Kan Imam ini kan jauh dari Indonesia ya. Mungkin terkadang Imam bahkan sekarang hampir sudah 2 tahun sudah cukup lama mungkin belum kembali ke Indonesia. Bagaimana Imam memperlihatkan rasa cinta tanah airnya kepada Indonesia? Nanti mungkin akan kembali ke Indonesia, tapi saat ini ketika berada di luar negeri, seperti apa wujud rasa cinta tanah air yang Imam coba tunjukkan bahwa meskipun saya di Belanda, saya tetap cinta dengan bangsa saya sendiri gitu. Menarik ini ya meskipun di Belanda itu kalau misalnya kita habis seminar atau habis kolokium, biasanya ada bingkisan-bingkisan seperti itu ya. Kalau di Indonesia, di sini sebenarnya tidak ada. Tapi saya itu bangga karena saya dari Sulawesi, meskipun saya bukan berasal dari Toraja. Saya itu memang mempersiapkan dulu ada satu kemasan kopi Toraja. Jadi itu saya berikan kepada supervisor saya
bukan sebagai ini ya bingkisan, tapi lebih kepada apresiasi saya karena saya diajari selama saya tesis, dan lewat pemberian Kopi Toraja itu saya memperkenalkan bahwa ini salah satu kopi terbaik lah di dunia, bahkan disebut salah satu specialty kopi termahal lah. Nah dari situ saya memperkenalkan bahwa di Indonesia itu banyak kopi dan salah satu yang terkenal itu Kopi Toraja ini. Jadi saya biasanya lebih memperkenalkan Indonesia itu selain bagaimana tata kerama kami berkomunikasi ke orang lain, juga kepada memperkenalkan produk-produk Indonesia. Dan kadang juga karena supervisor saya yang pertama itu suka jalan-jalan, saya juga sering sekali memperlihatkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Jadi itulah cara saya untuk memperlihatkan bukti wujud saya mencintai Indonesia dengan cara memperkenalkan Indonesia kepada supervisor. Oke, mungkin itu Imam ya. Terima kasih banyak ya atas diskusinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Ini berada di dua benua yang berbeda. Mas Faris berada di Belanda saat ini di Netherlands, dan Kak Ika berada di Majene di Sulawesi. Untuk hari ini saya akan sedikit memberikan pertanyaan yang menyangkut tentang bagaimana nilai-nilai dasar bela negara ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang mungkin Mas Faris dan Bu Ika bisa memperkenalkan diri ya. Terima kasih Bang Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Fahrizal Fahdi, biasa dipanggil Faris. Saya di Indonesia adalah dosen di Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Kemudian saat ini saya masih menjadi guest researcher di Horticulture and Product Physiology Wageningen University sampai bulan. Selain studi ketika di Belanda ini, saya juga aktif mengurus cabang hubungan dan ulama Belanda, lalu juga sempat aktif gitu. Sekarang mungkin Bu Ika bisa sedikit memberikan perkenalan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Alim. Perkenalkan, saya Ibu Ikawati. Saat ini adalah salah satu dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Ke Mas Faris terlebih dahulu ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang nilai-nilai dasar bela negara ya, apalagi saat ini kan Mas Faris sedang berada di Belanda ya, itu suasananya ada suasana yang berbeda ketika kita berada di Indonesia dan ketika berada di luar negeri. Nah, seperti apa kira-kira nilai-nilai dasar bela negara ini dari cinta tanah air, bagaimana pengorbanan itu terhadap bangsa dan negara, itu bisa Mas Faris bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau menurut saya sebetulnya itu bisa di bela negara atau cinta tanah air itu bisa kita mulai dari kehidupan sehari-hari dengan kita melaksanakan tugas. Saya misalnya atau Bang Alim juga dulu kan berangkat ke Wageningen atas beasiswa dari negara, katakan. Nah, dengan kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menurut saya adalah satu perwujudan cinta tanah air. Tetapi tentu saja kalau memang menunjukkan hal-hal lain, saya pikir aktivitas kita selama di luar negeri ini sudah sangat syarat dengan perwujudan bela negara. Misalnya kita aktif di PPI, atau saya harus juga menyebut aktivitas saya di PCINU Belanda misalnya, yang ya kita semua tahu bahwa NU adalah organisasi keislaman yang juga sangat kuat semangat keindonesiaan ya, nasionalismenya, dan tentu saja aktivitas kita ini tentu saja dilakukan dalam konteks dalam rangka untuk tetap menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman ya, dan keindonesiaan. Dan saya pikir itu sudah menjadi sebuah perwujudan dari bela negara. Tentu saja yang ketiga adalah aktivitas sosial kita, bahwa kita paham meskipun kita di luar negeri, kita tetap menjaga silaturahim dengan teman-teman
sebangsa setanah air di Belanda ini misalnya. Dan dari aktivitas silaturahmi itu kemudian kan ada aktivitas yang lain ya, yang berhubungan dengan itu, misalnya saling membantu. Nah, membantu mulai dari soal membantu di bidang membantu di aspek studi maupun di aspek yang lain, di aspek keseharian. Itu kan bagian dari kita untuk menjaga keindonesiaan kita. Nah, ini artinya saat ini kan Mas Faris juga berada di luar negeri ya. Nah, kalau dari segi pekerjaannya kan saat ini sebagai guest researcher di UHANI kan. Nah, tentunya ya dunia kerja kan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sana di Belanda contohnya, tentunya dengan berbeda ketika kita berinteraksi dengan orang Indonesia. Bagaimana Mas Faris memiliki sebagai orang Indonesia atau bangga sebagai orang Indonesia di depan warga Belanda contohnya ataupun kolektif yang ada di Belanda? Ya, yang pertama tentu saja kita ya tidak pernah ragu untuk menyebut identitas kita sebagai orang Indonesia. Kemudian kita menjadi duta lah, menunjukkan bahwa orang Indonesia itu bisa berprestasi, bisa profesional, bekerja dengan baik. Dan tentu saja jika ada kesempatan kita yang memperkenalkan hasanah keragaman dan kekayaan Indonesia, baik kekayaan budaya maupun kekayaan alamnya. Potensi buah-buah tropis dari Indonesia itu yang masih belum dieksplor dengan baik, sehingga sebetulnya itu kan sesuatu yang tidak ada di sini, dan itu menjadi sesuatu yang menjanjikan. Coba ke Bu Ika ya, mungkin dengan pertanyaan yang sama ya. Bu Ika ini sebagai seorang dosen ya, dan juga sebagai ketua prodi agribisnis. Nah, kira-kira kalau kita berbicara tentang nilai-nilai dasar bela negara ini ya, beberapa tadi yang saya sebutkan. Nah, bagaimana kira-kira Bu Ika ini menerapkannya ketika Bu Ika berinteraksi dengan mahasiswa gitu? Jadi saya secara pribadi misalnya sebelum memulai untuk memberikan kuliah, mungkin yang paling penting bagi mahasiswa yang perlu diterapkan adalah sikapnya dan bagaimana komunikasi dengan dosen dan segala macam. Jadi sebelum memulai perkuliahan biasanya di menit-menit pertama itu adalah bagaimana memberikan overview kepada mahasiswa agar mereka misalnya disiplin ya untuk hadir tepat waktu pada saat ada perkuliahan berlangsung, atau mungkin diberikan tugas oleh dosen ataupun tugas kuliah mereka mengerjakan dengan baik dan benar. Dan yang paling penting juga adalah karena kami mungkin berbeda dengan universitas lain, letaknya di daerah begitu ya. Jadi semangat untuk belajar yang terus digaungkan kepada mahasiswa itu hampir saya lakukan setiap kali saya akan memulai perkuliahan di kelas. Jadi membangun motivasinya dulu agar mereka memiliki semangat untuk kedepannya bagaimana menjadi generasi yang tangguh, yang bisa berpikir global dan tetap menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Ya, kalau kaitannya dengan saya sendiri mungkin sebagai profesi saya sebagai dosen, bela negara mungkin bukan selalu berarti kita harus berperang ya melawan penjajah, tapi bagaimana implementasi ataupun mungkin tindak lanjut yang dilakukan setelah itu. Nah, kaitannya dengan profesi saya sebagai dosen, keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat ya secara sosial. Nah, kalau kita breakdown ke tugas utama sebagai pendidik, utamanya dosen, Tridharma. Yang pertama mungkin ya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab, baik melakukan mengajar di kelas tepat waktu dan segala macam, menerapkan aturan yang berlaku. Posisi saya sebagai seorang koordinator program studi mungkin jika ingin mengambil sebuah keputusan selalu disertai dengan rapat atau mufakat bersama oleh seluruh dosen-dosen yang ada di prodi. Bagaimana sebagai dosen itu menghasilkan karya? Ya, kalau saya mungkin menghasilkan karya yang dimaksud mungkin
rajin melakukan publikasi ilmiah ataupun mungkin menulis buku? Hari ini saya kedatangan seorang tamu ya, bernama Maya ya. Maya ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat. Tapi mungkin ada baiknya Maya bisa perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, halo, saya Nur Mayani. Saya mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, tepatnya jurusan Agribisnis angkatan 2018. Nah, keseharian saya saat ini adalah sebagai mahasiswa akhir, yaitu fokus mengerjakan skripsi saya. Terima kasih. Jadi begini Maya, di sini di podcast saya ini saya ingin bertanya sedikit ya tentang nilai-nilai dasar bela negara. Ya. Nah, nilai-nilai bela negara kan ada 5 ya. Salah satunya misalnya kita tanah air, telah berkorban untuk bangsa negara, dan bagaimana kita tetap setia ya pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, saya mau bertanya, Maya sebagai seorang mahasiswa ya, bagaimana nilai-nilai dasar bela negara ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih keseharian saya dalam menerapkan bela negara. Nah, saya sebagai salah satu mahasiswa itu ikut aktif dalam kegiatan himpunan maupun kegiatan kampus itu untuk bagaimana mengabdi ke masyarakat, terus bagaimana membimbing mereka untuk sharing kepada mereka juga terkait bagaimana seharusnya teori-teori pertanian di lapangan, karena ini selaras dengan jurusan saya sendiri yaitu jurusan pertanian. Selain itu karena saat ini adalah zaman milenial, nah mahasiswa saat ini harus aktif dalam mencegah yang namanya radikalisme, kemudian melawan berita-berita hoaks yang saat ini sangat marak sekali. Kemudian selain itu seharusnya sebagai mahasiswa adalah bagaimana saya selalu belajar dengan rajin. Nah, hidup bertoleransi karena di kampus itu tidak hanya ada satu suku, namun banyak sekali suku, agama seperti itu. Seperti saya sendiri adalah dari suku Jawa, kemudian saya tinggal di Sulawesi. Di sini banyak sekali suku-suku lain seperti Mandar, Bugis dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Nah, bagaimana? Nah, semuanya. Tadi kita sudah menyaksikan ya hasil wawancara dan diskusi saya ya dengan beberapa teman dengan berbeda profesi ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan ya. Jadi ketika kita menerapkan nilai-nilai dasar bela negara di dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari ya, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Beberapa hal yang bisa kita lihat ya dari nilai-nilai, dari bagaimana kita meningkatkan sikap dan perilaku dan nilai-nilai kebangsaan dalam misalnya gotong royong dalam kehidupan masyarakat untuk membangun sebuah masyarakat yang tentram, damai ya, diperlukan juga adanya gotong royong bersama lain ya, tidak adanya diskriminasi seperti yang disampaikan oleh Pak Sinyadi dalam ketika kita saling berinteraksi dengan siapapun, jadi yang mengambil sebuah keputusan, nah, tidak adanya diskriminasi jadi hal yang sangat penting. Ya, kita juga harus saling menghargai pendapat yang satu sama lain, dan menghargai pendapat ini tidak hanya kita lakukan ya di dalam bermasyarakat, tapi juga di dalam keluarga. Kita harus saling berpendapat, baik pendapat apa yang dikatakan oleh anak, oleh suami atau istri kita. Nah, salah satu wujud di dalam menerapkan nilai-nilai dasar bela negara ini yaitu fokus pada pekerjaan, jadi mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita ini menunjukkan bahwa kita betul-betul serius ya di dalam membangun bangsa kita sendiri ya, bangga terhadap budaya bangsa dan mencintai produk dalam negeri. Ini adalah salah satu kata kunci juga ya dalam satu wujud bagaimana sikap dan perilaku kita betul-betul ya mencintai tanah air kita sendiri ya, dengan cara dengan berbangga terhadap budaya bangsa, dengan memperkenalkan budaya-budaya bangsa Indonesia kepada negara lain. Ketika kita berada di luar negeri, ketika kita sekolah di luar negeri, kita menunjukkan sikap dan perilaku kita bahwa ini loh, saya orang Indonesia, saya bangga dengan budaya yang saya miliki. Selain itu, satu poin ya yang disampaikan aktif dalam organisasi ya, dengan aktif dalam organisasi ini menunjukkan bahwa kita dapat membangun bangsa Indonesia ya
dengan melalui berbagai organisasi-organisasi, saling berinteraksi dengan tujuan dan visi dari tersebut yang untuk mewujudkan Indonesia, perbaikan Indonesia ke depan. Jadi mungkin itu ya secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mengajak semuanya masyarakat Indonesia agar tetap menumbuhkan sikap dan perilaku bela negara di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, khususnya cita-cita kita bersama pada tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan melalui video ini. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe, like, share, and comment. Bye bye.